Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kita Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar. Kita telah selesai dari pokok yang pertama, ya, dari pokok 6 pokok manhaj salaf. Kita masuk ke pokok yang kedua, al-aslu tsani, itu at-tariq wahid, jalan kebenaran hanya satu. Jalan kebenaran hanya satu, Pak, nggak banyak. Kata beliau, i'lam rahimakallah anna at-tariq alladhi yadman laka ni'matal Islam wahidun la yata'addad. Ketahuilah oleh kamu, semoga Allah merahmatimu, bahwa jalan yang menjamin untuk kamu nikmat Islam hanya satu saja. La yata'addad, tidak berbilang-bilang. Iya. Lianna Allah katabal falah li hizbin wahidin faqat. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahwa yang beruntung itu satu golongan saja. Bukan golongan-golongan yang banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah merekalah yang akan beruntung, yang menang. Lihat, Allah menyebutkan itu dengan bentuk tunggal, hizbullah, bukan ahzab. Iya, bukan golongan-golongan, tapi hanya satu, itu golongan Allah saja. Wa katabal ghalabata li hadzal hizb wahdah. Dan Allah, ya, telah menuliskan kemenangan untuk golongan ini saja. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 56, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah merekalah yang menang. Menang dengan apa, Pak? Para ulama menyebutkan bahwa Allah berikan kemenangan dengan dua. Yang pertama, kemenangan dengan, ya, kekuatan. Itu dalam perang, dalam, ya, dengan pedang dan panah. Kapan itu? Ketika kaum muslimin telah diberikan oleh Allah apa? Ya, kekhilafahan. Yang kedua, menang dengan hujjah. Menang dengan apa? Hujjah, dalil. Di mana Allah menangkan mereka dengan dalil-dalil yang sangat kuat, otentik. Di mana firqah manapun, orang-orang sesat tidak bisa mematahkan dalil-dalil ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Kalaupun misalnya ada seorang ahlu sunnah debat kalah, itu akibat daripada kurangnya ilmu dia, Pak. Bukan karena ahlu sunnah hujahnya lemah, bukan. Tapi karena dianya yang ilmunya apa? Lemah. Adapun orang yang ilmunya kuat, ya, Masya Allah. Antum lihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tak pernah
Tak satu pun dalam debat-debat beliau kalah, tidak pernah. Ya. Ketika Imam Ahmad berdebat dengan kaum Mu'tazilah, antum baca di sana bagaimana Imam Ahmad mematahkan hujah-hujah mereka satu persatu. Demikian pula ketika Imam Syafi'i berdebat dengan Ja'ad bin Dirham, ya, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, bagaimana bantahan beliau terhadap Bishr al-Marisi Abdal. Siapapun yang membacanya akan tampak kekuatan hujah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan itu hujah secara dalil maupun hujah secara akal. Lihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, antum baca bantahan-bantahan beliau terhadap Asy'ariyah, terhadap Jahmiyah, terhadap Mu'tazilah, luar biasa sekali. Ya, dengan hujah-hujah yang tidak bisa dipatahkan. Beliau membantah ya kaum Rafidhah dalam kitab beliau yang sampai 8 jilid, Minhajus Sunnah. Ya, itu membantah satu persatu hujah-hujah mereka. Subhanallah, ya ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, wa ma bahatha fi kitabillah wa sunnati rasulih SAW falan tajida tafriqal ummati ila jama'atin wa tahzibiha fi taqattulatin ila magmuma. Bila kamu mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kamu tidak akan dapatkan ya satupun dalil yang memuji perpecahan, Pak. Semua dalil mencela perpecahan. Iya. Perpecahnya umat menjadi bergolong-golong, berpartai-partai, nggak ada dalilnya yang memuji. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31, 32. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Lihat, memecah belah apa? Din, agama, Pak. Ya, yang tercelah itu memecah belah agama. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lihat di sini Allah pertama melarang kita untuk seperti orang-orang musyrikin. Apa itu? Bahwa orang musyrikin suka memecah belah agama mereka, Pak. Karena mereka lihat, antum lihat orang-orang yang berbuat syirik berpecah-pecah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah apalagi sapi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah macam-macam kuburan. Orang-orang musyrikin tidak di atas satu akidah, tidak di atas satu agama. Islam di atas satu din, akidah. Makanya para sahabat, walaupun mereka berperang, ya, dalam kisah perang Siffin, demikian pula perang Jamal, itu tidak sampai memecah belah agama mereka, Pak. Akidah mereka tetap satu, din mereka tetap satu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab munculnya perpecahan itu apa di antaranya. Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi yang dibanggakan itu ismenya, Pak, kelompoknya, Pak. Iya. Kalau masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya, pasti pecah.
Ya, hatta ahlu sunnah kalau yang dibanggakan tuh nama apa? Yayasan, nama organisasi, nama apa lagi? Partai. Kalau itu yang dibanggakan pasti pecah, Pak. Pasti pecah. Dan itu semua tercela, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fanatik golongan, fanatik partai, fanatik organisasi, fanatik yayasan, itu semua akhi hizbiyah yang harus dibuang jauh-jauh. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Iya, buang itu ya akhi, fanatik seperti itu. Karena kata Rasulullah SAW, innaha muntinah, bau busuk kata Rasulullah, bau bangkai kata Rasulullah SAW. Iya, bahkan orang yang mati di atas fanatik golongan, Pak, dia matinya bangkai jahiliyah. Artinya mati di atas dosa besar, bukan dosa kecil itu ya akhwal Islam. Maka hati-hati ya, kalau kita bikin yayasan itu cuma wasilah, Mas. Jangan jadikan yayasan sebagai apa? Tujuan, goyah. Hati-hati itu. Iya. Karena masalahnya yang kayak ginian ini, Pak, ketika dijadikan tujuan, goyah, khalas, pecah. Saya pernah datang ke suatu kota di Sumatera, kota kecil, tapi teman-teman yang udah pada ngaji, yang udah ngaji sunnah, pecah menjadi 7 yayasan. Masing-masing fanatik dengan yayasannya. Kalau bukan yayasan saya yang ngundang, nggak mau ngaji. La ilaha illallah. Seperti itukah yang diajarkan oleh salafiyah? Seperti itukah yang diajarkan oleh ahlus sunnah? La wallah. Tidak ya akhal Islam. Jangan jadikan yayasan sebagai apa? Tujuan. Antum bikin perkumpulan biker lah, perkumpulan goiser lah. Ya, jangan sampai itu jadikan sebagai apa? Goyah, tujuan. Yang kita fanatik dan memberikan wala dan barok untuk itu semua haram ya akhi. Kalau sudah sampai derajat seperti itu, kita jatuh kepada keharaman, dosa besar. Ya. Kemudian kata beliau, wa kaifa yuqiru rabbuna azza wa jalla ummatan ala tashattuti ba'da ma asamaha bihabli. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyetujui umat Islam ini, Pak, berpecah belah? Setelah Allah Subhanahu wa taala lindungi umat ini dengan talinya. Ya. Tadinya muhajirin, kaum Ansor tadinya kan perang mulu, Pak, antara Khazraj dan Aus. Datang Islam, Allah jadikan bersatu padu. Hati mereka bertautan. Ya, dengan akidah. Lalu kemudian terjadi perpecahan dalam agama. Apakah seperti itu sesuatu yang diridhai oleh Allah? Tidak, sama sekali. Wa huwa yubarri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam minha hina takunu kadzalika wa tawa'adaha alaihi fayaqul. Dan Allah mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perpecahan. Ya. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golong, lasta minhum fi syai', engkau hai Muhammad tidak termasuk mereka sedikit pun juga. Justru yang menjadi parameter, Pak, adalah Rasulullah SAW. Ya. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitahu mereka terhadap perbuatan mereka itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itu ya akhi,
ayat-ayat persatuan dan larangan perpecahan itu ternyata tidak mutlak loh Pak. Ayat-ayat persatuan itu selalu diikat dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Contoh misalnya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Peganglah tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Allah menyuruh kita memegang tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Lalu Allah mengatakan jangan berpecah belah. Berarti orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah pasti berpecah belah. Contoh lagi firman Allah dalam surat Al-Anfal, wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan berpecah belah. Niscaya kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Allah mengatakan dulu taati Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan apa? Jangan berpecah belah. Berarti itu menunjukkan Pak, persatuan itu harus di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Persatuan itu akhi bukan persatuan gado-gado Pak, atau persatuan para pejudi. Antum tahu pejudi? Pejudi itu bersatu padu, ya nggak Mas? Tapi sikut-sikutan. Atau persatuan angkot, ya sama warnanya, tapi ya saling mengalahkan. Apalagi persatuan orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu padu, tapi hati mereka, kata Allah apa? Bercerai-berai orang Yahudi itu. Akhi, persatuan yang hakiki itu persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, ya, coba antum baca firman Allah surat Al-An'am ayat 153. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Imam Mujahid ketika menafsirkan jalan-jalan yang lainnya apa? Yaitu bid'ah dan syubhat. Fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya jalan-jalan yang lainnya ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Perhatikan ayat ini Pak, renungkan baik-baik. Ketika Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus, kemudian Allah mengatakan ikutilah, ikuti jalan yang lurus. Kemudian Allah mengatakan apa? Jangan ikuti jalan-jalan yang Rasulullah menggambarnya Pak, digambar sama Rasulullah. Ya jalan yang lurus itu jalan yang, ya. Kemudian Rasulullah menggambar jalan di kanan kirinya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi Pak, sambil melihat menunjuk ke jalan yang lurus itu, kata Rasulullah apa? Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan selainnya ini. Niscaya jalan-jalan selainnya ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Lihat, jalan kebenaran Rasulullah hanya tulis satu. Tapi jalan kesesatan Rasulullah tulis banyak Pak, di kanan dan kirinya. Iya. Lalu Allah mengatakan buat jalan-jalan selain jalan yang lurus ini, kalau kamu ikuti akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Berarti hakikat perpecahan apa dong? Berarti berpecah belah dari jalan yang lurus, bukan berpecah belah dari jumlah yang banyak Pak. Iya. Jumlah yang banyak dalam Islam itu bukan parameter Pak.
Parameter kebenaran itu adalah Allah dan Rasul. Kalaulah parameter kebenaran itu jumlah yang paling banyak, ya, tentu akal Islam di zaman Rasulullah SAW jumlah terbanyak pada waktu itu siapa? Kaum musyrikin. Kaum muslimin sedikit, kaum musyrikin banyak. Maka Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia bukan hadis tentang perpecahan umat. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qala Ala inna Rasulullah SAW qama fina faqal Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi millah sataftariku ala 73 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda di tengah-tengah kami. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang ahli kitab sebelum kalian berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umatku ini, itu umat Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Lihat Pak, yang berpecah belah menjadi 73 golongan umat Islam. Artinya mereka statusnya masih muslim. Ya. 73 golongan umat Islam pecahnya, Pak. 72 kata Rasulullah di mana? Di neraka. 1 di mana? Di surga. Siapa mereka? Al-jamaah. Dalam satu riwayat Al-Hakim, siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Akhi, ya. Kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa 72 golongan ini tidak kekal di neraka. 72 golongan ini yang masuk neraka, Pak, Ahlus Sunnah meyakini mereka tidak kekal di mana? Di neraka. Karena Rasulullah mengatakan siapapun yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu janji Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Siapa yang punya keyakinan bahwa 72 ini kekal di neraka, maka dia khawarij. Iya. 72 di neraka, 1 di surga. Masya Allah, subhanallah. Ikhwata Islam, berarti ini menunjukkan jalan kebenaran berapa? Hanya 1. Qala al-Amir As-San'ani, berkata Imam As-San'ani rahimahullah, laisa dzikrul adad fil hadits li bayani kasratil halikin wa innama huwa li bayani ittisa'i turuqid dhalali wa syu'abiha. Penyebutan jumlah 72 dalam hadis ini bukan sedang menjelaskan tentang banyaknya orang yang tersesat, akan tetapi sedang menjelaskan bahwa jalan-jalan kesesatan itu banyak. Jalan-jalan kesesatan itu apa? Banyak, bercabang-cabang. Ya. Wa wihdatu tariqil haqq, sementara jalan kebenaran hanya 1. Nadhiru dzalika ma dzakarahu a'immatut tafsir. Contoh lain seperti yang disebutkan oleh para ulama tafsir dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 153. Wala tattabi'us subul
fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Anau jama'a subul al-mani an ittiba'iha li bayani tasya'ub turuqid dhalal. Ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, Allah hanya menyebutkan dengan bentuk tunggal. Wa anna hadza sirati, sirat itu bentuk tunggal. Inilah jalanku yang lurus. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang jalan-jalan kesesatan, Allah menyebutkan dengan bentuk jamak, Pak. Wala tattabi'u as-subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Iya. Maka tampak kepada kita bahwa jalan kebenaran hanya satu. Hanya satu. Cuman yang satu ini memang butuh ilmu kita untuk melihatnya, Pak. Karena semua firqah pasti mengaku-ngaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita lihat, ya, semua firqah pasti akan mengatakan saya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makanya Umar bin Khattab merasa heran, Pak. Umar bin Khattab merasa heran, kok bisa ya umat Islam ini Qurannya satu, nabinya satu, tapi kok bisa berpecah belah? Maka Umar bin Khattab bertanyalah kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Umar? Kaifa taftariqu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyuha wahidun. Gimana wahai Ibnu Abbas? Kok bisa umat Islam ini berpecah belah sementara kitab sucinya satu, nabinya satu? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Masya Allah, jawabannya luar biasa. Ya Amirul Mukminin, iya, inna qad qara'na al-Quran ala ma unzil. Wahai Amirul Mukminin, kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Fafahimnaha wa qara'naha. Maka kita pun memahaminya dengan benar seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa sayakunu, ya, ba'dana umamun wa yakunu lahum fiha ra'yun. Dan nanti, hai Amirul Mukminin, akan datang setelah kita umat-umat yang akan menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pendapatnya sendiri. Fa idza kana likulli minhum ra'yun ikhtalafu. Kalau masing-masing mereka punya pendapat beda-beda dalam menafsirkan Al-Quran hadis, karena dasarnya hanya menafsirkan dengan apa? Pendapatnya sendiri, pasti pecah. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau sudah pecah pasti berperang itu di antara mereka. Fahamlah Umar, Masya Allah. Iya. Makanya sebab perpecahan itu akibat apa Pak di antaranya, Pak? Hah? Tidak mau merujuk pemahaman salafus saleh. Nafsirin sendiri. Antum lihat orang Khawarij. Orang Khawarij bawa dalil nggak, Mas? Bawa, Mas. Orang Khawarij ketika mengkafirkan pelaku maksiat, ya, bawa dalil. Ada hadisnya, Rasul bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina disebut mukmin. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri disebut mukmin. Apa kata mereka? Kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Kata orang Khawarij, ini hadis menunjukkan pelaku dosa besar, pelaku maksiat kafir. Iya. Orang Murji'ah kebalikan orang Khawarij. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku maksiat kafir,
murtad dari agama Islam. Murji'ah mengatakan apa? Pelaku maksiat imannya sempurna. Imannya apa? Sempurna. Rupanya mereka cari-cari dalil. Mereka berhujah dengan hadis Abu Dzar. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atasnya, dia pasti masuk surga. Lalu Abu Dzar berkata, "Wa in zana wa in sarak?" Walaupun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wa in zana wa in sarak." Walaupun dia berzina dan mencuri. Kata orang Murji'ah apa? Ini hadis menunjukkan walaupun dia berzina dan mencuri, imannya tidak berkurang. Iya, bawa dalil. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah mengatakan apa? Pelaku maksiat tidak kafir, tapi pelaku maksiat imannya pun tidak sempurna. Ia telah kehilangan kesempurnaan iman, tapi dia tidak kafir. Adapun dalilnya orang Khawarij yang mengatakan tidaklah orang yang berzina saat berzina disebut mukmin. Maksudnya kata Ahlussunnah, mukmin yang sempurna. Adapun dalil Murji'ah yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan apa? Masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Maksudnya pelaku maksiat itu tidak kafir, tidak kekal dalam api neraka. Dasarnya mana? Hadis yang lain. Rasul bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman." Pasti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Berarti ada orang-orang yang akan keluar dari api neraka. Ini jelas bertentangan dengan keyakinan orang Khawarij, Pak. Orang Khawarij meyakini apa, Pak? Kalau sudah masuk neraka, nggak mungkin ya masuk surga lagi, kekal di neraka. Ahlussunnah mengatakan tidak. Justru Rasulullah sudah menjelaskan ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Iya. Dan demikian, akhi, semua firqah dia akan mencari-cari dalil. Yang dalil itu seakan-akan mendukung pendapat mereka. Qadariyah. Siapa firqah Qadariyah, Pak? Itu kelompok yang menolak adanya apa? Takdir. Ya. Orang-orang yang menolak adanya takdir berhujah dengan ayat-ayat yang seakan-akan mendukung pendapat mereka. Ya. Kebalikan Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah kebalikannya. Kalau Qadariyah menolak takdir, Qadariyah meyakini bahwa yang menciptakan perbuatan manusia adalah dia manusia itu sendiri. Iya. Allah tidak campur tangan dalam masalah ini, kata mereka. Orang berbuat baik, berbuat buruk itu murni perbuatan manusia, bukan campur tangan dari Allah. Jabariyah kebalikannya. Semua sudah takdir dan manusia tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Sehingga konsekuensinya apa? Orang yang berdosa sudah takdir. Sehingga dia tidak layak untuk diazab. Kenapa? Karena dia sudah ngikutin takdir. Iya. Makanya mereka mengatakan apa? Fir'aun ngikutin takdir. Udah takdir gimana? Berarti Fir'aun sudah menaati Allah karena dia ngikutin apa? Takdir. Ini lebih sesat lagi, Pak. Makanya Jabariyah lebih sesat daripada apa? Qadariyah. Iya. Masing-masing mereka berusaha nyari-nyari dalil, Pak. Maka tidak satupun ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, kecuali pasti mereka akan berusaha mencari apa? Dalil.
atau orang liberal. Orang liberal yang punya keyakinan bahwa semua agama sama, plural. Apa kata mereka, Pak? Ada satu ayat yang mendukung, yang menunjukkan plural. Semua agama sama, katanya. Itu surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Apa kata orang liberal, Pak? Lihat ayat ini menunjukkan semua agama sama. Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat. Seperti itukah penafsiran Rasulullah? Tidak. Seperti itukah yang ditafsirkan oleh para sahabat? Tidak, Pak. Iya, makanya kebanyakan orang-orang yang menyimpang itu, Pak, gaya mengambil dalilnya gimana, Pak? Ambil sebagian, buang sebagian. Orang liberal berhujah dengan ayat tadi untuk menetapkan adanya plural, semua agama sama. Tapi dia tidak ambil tuh ayat-ayat yang tegas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah tiga dari yang tiga. Itu dikemanain tuh ayat? Memang begitu, memang ahli bid'ah, Pak. Ahli bid'ah itu akan mencari-cari dalil yang pas saja dengan keyakinan mereka. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi, ya. Kita lanjutkan, ya. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, khatta lana Rasulullah SAW khattan, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW suatu ketika menggaris sebuah garis yang lurus yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, inilah jalan Allah. Kemudian beliau menulis garis-garis di kanan dan kirinya, banyak. Kemudian beliau bersabda, hadis subul, ini jalan-jalan yang lain. Wa ala kulli sabilin minasyaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan ini ada setan yang menyeru kepadanya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi, Pak, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Iya. Fadalla hadzal hadits binassi ala anna tariq wahid. Maka hadis ini menjelaskan secara nas bahwa jalan kebenaran hanya satu, Pak. Nah, ini yang harus kita cari, yang satu ini, Pak. Dan Rasulullah sudah menjelaskan jalan yang satu itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah takdirkan adanya perpecahan, Pak? Kenapa sih ya harus ada perpecahan? Kenapa Allah tidak jadikan umat Islam satu saja, nggak usah berpecah belah? Jawabannya, Pak, karena dengan perpecahan akan terlihat antara orang yang mengikuti wahyu dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Dengan adanya perpecahan akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran,
Dan siapa yang tidak sungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran. Itu dia hikmahnya. Jadi perpecahan itu Pak ujian. Untuk menguji, untuk memilah dan memilih. Memang sifat Allah itu selalu ingin memilah dan memilih hamba-hambanya. Di antara cara Allah memilih dan memilih dengan adanya apa? Perpecahan. Ya. Makanya dengan adanya perpecahan antum lihat, akan terlihat. Ya. Ada orang yang satu, Masya Allah, selalu menjunjung tinggi wahyu Allah. Selalu yang dia cari dalil. Ada lagi yang satu, ngapain sih ente dalil-dalil mulu? Kalau mendengar dalil kayak apa sih Pak? Kayak alergi gitu Pak. Iya. Dia lebih senang mengikuti apa? Pendapat. Subhanallah. Ini hikmatullah al-balighah. Ini hikmah Allah yang sungguh luar biasa dengan adanya perpecahan, Pak. Ya. Makanya selalu, Pak, akan muncul orang-orang yang dia berdakwah seakan-akan di atas sunnah, membawa syubhat, sehingga terpilah lagi tuh Pak antara orang yang kuat keilmuannya di atas sunnah dan manhaj dengan orang yang cuma apa? Sebatas ikut-ikutan. Biasanya mudah akan terkena syubhat. Mudah terkena apa? Syubhat. Nah ini akhi, ya. Inilah apa namanya? Hikmah adanya perpecahan. Jadi Allah menciptakan adanya perpecahan itu karena ada hikmah yang Allah inginkan. Nah sekarang dengan adanya perpecahan kita termasuk yang mana nih Pak? Dengan adanya perpecahan umat Islam, kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran atau tidak? Sebagian orang Pak, ketika melihat umat Islam berpecah belah bingung Pak. Apaan sih masing-masing merasa paling benar sendiri? Udahlah, akhirnya dia apa? Membuat sebuah pernyataan yang aneh. Udahlah, kita jangan merasa paling benar sendiri. Padahal kalau ditanya, kamu ngomong gitu merasa paling benar nggak? Hah? Kalau ada orang ngomong ke antum ya, kamu jangan merasa paling benar sendiri. Balik tanya, kamu ngomong gitu merasa paling benar nggak? Iya, ya pasti. Ya, ucapan seperti itu dia akan pertahankan karena dia meyakini itu yang paling benar. Merasa paling benar tuh boleh Pak, kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, ijma. Karena kebenaran yang mutlak hanya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Yang salah itu merasa paling benar, ditanya dalilnya nggak tahu, hujahnya apa, argumentasinya apa. Merasa paling benar itu sifat manusia Pak. Sekarang kalau antum sholat bingung, ya nggak tahu mana yang paling benar. Allahu Akbar, di dada apa di sini? Katanya nggak boleh merasa paling benar, pindah lagi. Iya, gerakannya juga pindah-pindah mulu. Kenapa? Karena dia bingung, nggak tahu mana yang paling benar. Ya akal Islam, saudaraku seiman. Nah ini Pak, terlihat tuh Pak, dengan adanya perpecahan ada orang-orang yang kebingungan. Dan dia bingung tapi tidak bersungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran. Kalau dia bingung terus cari kebenaran dengan sungguh-sungguh, insya Allah dapat kebenaran. Iya. Kelihatan tuh Pak, dengan adanya perpecahan, ada yang memang lebih senang mengikuti hawa nafsunya. Iya. Bikin kaidah-kaidah sendiri. Mereka bikin kaidah apa? Kalau dalil bertabrakan dengan akal, maka harus didahulukan akal.
Kalau dalil bertabrakan dengan akal, wajib ditolak atau ditakwil. Ini bikin kaidah seperti itu demi untuk supaya apa? Pendapatnya itu, akalnya itu yang menjadi rujukan. Subhanallah. Musibah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Makanya kata para ulama, penyebab terbesar orang itu berpecah belah karena akibat ngikutin hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada wahyu. Iya. Maunya beragama sesuai dengan seleranya sendiri, Pak. Iya. Maunya beragama sesuai dengan keinginannya saja. Ini yang bahaya, Pak. Ikhwan Islam, saudaraku seiman. Baik. Qala Ibnu Qayyim, kalau sudah masuk Isya tolong di ini ya, sudah masuk belum? 2 menit lagi. Berkata Ibnu Qayyim, wa hadza li anna tariq al-musil ila Allah wahid. Karena jalan yang menyampaikan kita kepada Allah hanya satu. Wa huwa ma ba'atha bihi rasulahu wa anzala bihi kutubah. Yaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Dan yang diturunkan karenanya ya kitab-kitab suci. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi tariq, dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui jalan tersebut. Ya. Walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab faturuq alaihi masdudah. Kalaulah manusia membikin jalan-jalan sendiri ya, yang mereka pandang itu baik, maka jalan itu tidak akan menyampaikan kepada Allah. Ya, jalannya buntu semua itu, Pak. Tidak akan sampai kepada Allah. Ya, illa min hadza tariq wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini, jalan yang Allah pancangkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Nah, ini saudaraku sekalian, semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.